wilayah gabungan, wilayah 1, 2, 3, dan 4 pada malam hari ini. Setelah hampir 3 bulan kita, 1 bulan yang lalu kita tidak bertemu, dan kembali pada malam hari ini kita ada kembali bersama-sama untuk bersekutu bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan rekan-rekan dari wilayah 1 sampai wilayah 4. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami semua sampai saat ini. Ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami boleh ada walaupun kami hanya melalui media elektronik online. Tapi kita percaya semua bahwa Tuhan Yesus tetap setia menyertai kehidupan kita, baik pribadi, keluarga, bahkan seluruh jemaat GKO Bintaro Jaya. Dan malam hari ini kita akan memulai ibadah gabungan kita. Marilah kita pribadi lepas pribadi menaikkan saat teduh kita kepada Tuhan. Hati dan pikiran kita boleh tertuju kepada Dia untuk kita akan masuk dalam ibadah malam hari ini. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai dengan lagu pembukaan, yaitu kita angkat satu pujian, Yesus baik, atau Yesus malole. Yesus malole, malole, Dewi terasa, Kau tak bisa balas, Yesus, susue, Yesus malole, malole, Yesus baik, baik, kuasa. Yesus baik, baik, kuasa. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik, kuasa. Yesus yang kita sembah, Dia Allah yang baik dan luar biasa dalam hidup kita. Apapun masalah dan pergumulan yang kau hadapi saat ini, Dia tetap baik sampai selama-lamanya. Haleluya. Yesus malole, malole, Dewa. Yesus malole, malole, Dewi terasa. Kau tak bisa balas, Yesus, susue,
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di Kau dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji, syukur, kemuliaan kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau setia selalu menyertai akan kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, bahkan keluarga besar Jemaat GKO Bintaro Jaya. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik, amat baik, dan teramat baik bagi kami semua. Kami boleh ada pada malam hari ini ya Tuhan, dengan keadaan yang sehat semua, keluarga lepas keluarga. Tuhan sudah memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami hari lepas hari ya Bapa. Sampai pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh berada bersama-sama dalam satu persekutuan Jemaat GKO Bintaro Jaya. Terima kasih Bapa, walaupun kami masih melalui virtual online, melalui Zoom, tapi kami percaya Engkau Allah yang setia, ada di antara kami ya Tuhan. Roh Tuhan ada di antara kami dan yang memimpin ibadah ini pada malam hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sejak pagi hari tadi hingga pada malam hari ini, kami boleh melalui seluruh aktivitas kami, dan kami boleh datang sejenak untuk bersekutu bersama dengan Engkau, memuji, memuliakan akan nama Tuhan, melalui puji-pujian, doa, dan pemberita firman. Terima kasih untuk kami semua yang boleh hadir ya Tuhan dalam online malam hari ini. Kami berdoa untuk teman-teman, rekan-rekan yang belum sempat hadir ya Tuhan. Biarlah pada waktu-waktu yang akan datang mereka juga boleh ikut ambil bagian bersama-sama dengan kami. Untuk boleh bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Mengucap syukur dan terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Bapa untuk Ibu Pendeta Iren yang dengan setia selalu memimpin kami Jemaat-Mu GKO Bintaro Jaya, khususnya malam hari ini dalam pemberita firman. Tuhan urapi dia secara khusus, kami juga semua ya Bapa, dengan Roh-Mu yang kudus menyertai kami. Dan ketika firman-Mu diberitakan, kami boleh menjadi bukan hanya pendengar dan pembaca firman-Mu, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Bapa di surga untuk pimpinan dan pemeliharaan-Mu. Kami mohon ampun ya Tuhan akan semua kesalahan kami sejak pagi hari tadi hingga pada malam hari ini yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, mari Engkau kuduskan dan sucikan kami semua ya Tuhan, agar kami layak selalu di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan ibadah malam hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Terpujilah Engkau Bapa, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita angkat satu pujian kembali. Sebelum kita masuk dalam ruang kesaksian, kalau ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang akan memberikan kesaksian, kita angkat satu pujian mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mujizat setiap hari. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama
mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ya, kita masuk dalam ruang kesaksian. Mungkin ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang akan memberikan kesaksian sepanjang minggu ini. Sudah dilalui. Bu Mei mungkin? Bu Elis? Tidak ada kesaksian? Kalau tidak ada, mau lanjut ini. Dihitung 1, 2. Bu Nova mungkin? Ya, kalau tidak ada. Pak Rafli, Om Rafli mau kasih kesaksian Oh, ya. mungkin, Om Rafli. Silakan Pak Rafli. Ya, barangkali tadi saya sudah cerita dengan Ibu Pendeta bahwa saya coba untuk ikut di dalam self transformation training dari True Metanoia yang anggotanya itu dari berbagai negara, dan saya di sana bersyukurnya itu ada yang memaksa untuk belajar lagi, ada yang memaksa untuk membaca firman, merenungkan. Itu karena kalau kita nggak dipaksa itu kayaknya malas minta ampun. Ini bersyukur ada yang memaksa untuk itu. Kemudian ada yang memaksa bagaimana kita menyampaikan SPK. SPK itu ada perilaku di sana, ada kebiasaan. Kita mengungkapkan apa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari yang sebagai unggulan di dalam kehidupan kita, yang di sana kita menyampaikan 10 unggulan, kemudian diperas menjadi 5 dan peras lagi 3, dan kemudian 1 unggulan yang satu yang di stressing untuk pada saatnya didiskusikan. Ya, mungkin karena latar belakang Pak Bram Soyindun itu berbagai macam pendidikan, beliau ada sosial, ada teologi, ada psikologi, ada macam-macam, bahkan manajemen. Senang sekolah beliau. Yang saya ingin sampaikan di sini, Pak Bram ini luar biasa menurut hemat saya. Dipakai Tuhan sejak umur 14 tahun, beliau sudah berkhotbah di berbagai gereja di Kupang. Dan umur 21 tahun beliau sudah memberikan berbagai paparan kepada orang-orang tua dan di forum yang lebih luas. Bahkan dia tinggal di Australia, juga memimpin suatu
komunitas di sana, dan sekarang bahkan beliau itu yang saya kagum itu, beliau itu sempat menjadi direktur pengembang pengembang sumber daya manusia, membawahi 3.000 orang. Dan sekarang beliau itu memimpin berbagai training di berbagai negara, termasuk Amerika, Australia, ada banyak negara yang, dan kesaksian-kesaksian itu yang membuat saya belajar banyak bahwa luar biasa Tuhan berkarya baginya, dan saya belajar dari boleh dikata anak muda ini karena beliau belum 70 tentunya, dan saya mungkin diantaranya saya termasuk salah satu diantaranya yang tua, peserta yang tua itu mungkin saya, ada beberapa, mungkin satu dua orang lah, yang banyak kan anak-anak muda dari Sabah, dari Malaysia, dari mana-mana itu rata-rata muda, dan mereka mau antusias untuk belajar. Bahkan yang belajar di situ polisi-polisi di Raja Malaysia itu ikut, luar biasa, dan beliau mendapatkan satu penghargaan dari Kementerian Pendidikan di Malaysia atas program-program yang diperkenalkan di Malaysia di sana. Saya bersyukur mempunyai komunitas baru di sana dan saling mendoakan, dan hari Sabtu ini juga membuka KKR, kesembuhan ilahi. Saya pikir saya bersyukur, dan saya tadi juga lapor sama Ibu Iren, dan saya pikir ini bukan ajaran-ajaran yang yang sesat. Saya pikir ini ajaran-ajaran yang bagus, dan tentunya kami belajar betul bahwa kita juga akan menyaring-nyaring manakala ada hal-hal yang tidak pas, tentunya kita akan. Tapi saya melihat tidak begitu, karena di isinya pesertanya itu dari berbagai gereja, bahkan ada di GPIB juga ada beberapa orang dari GKU, mungkin saya sendiri, dari gereja-gereja sepuh banyak yang ikut juga. Sementara ini angkatan saya ada 100 lebih, 106. Luar biasa. Saya pikir terima kasih, kesempatan itu luar biasa Tuhan mengizinkan untuk saya bergabung di situ, untuk terus terang untuk mentransformasi diri, karena ini latihan untuk mentransformasi diri. Bagaimana saya mengkomunikasikan bahasa saya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, karena kita ini semakin sepuh tuh seringkali bahasa kita banyak tidak terkontrol. Itu yang mudah-mudahan pada saatnya saya belajar di situ dan didoakan oleh mereka untuk pada saatnya dikuasai oleh Roh Allah. Itu barangkali saya sukacita sekali bisa bergabung dengan mereka, dan mudah-mudahan saya bisa pada saatnya bisa share dengan teman-teman mana saya sudah selesai nanti, karena ini ada 6 atau 7 kali pertemuan, dan dimulai dari jam 7, selesainya hampir jam 10 malam. Dan setiap hari itu ada, setiap kali pertemuan besoknya ada PR yang harus kita lakukan. Itu yang saya senang, bahwa dan PR hariannya pun ada, karena ini pertemuannya setiap hari Senin. Dan saya senang bahwa saya dibangun melalui kesempatan ini. Tidak mengecilkan arti kita tidak dibangun di GKU, bukan itu maksud saya, tapi ada tambahan bangunan dari kegiatan ini. Saya bersyukur bahwa ada saja kesempatan yang Tuhan izinkan untuk membangun seseorang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, Kak Lucy, terima kasih. Terima kasih Pak Rafli kesaksiannya. Tuhan Yesus berkati. Masih ada lagi ibu-ibu, bapak-bapak? Ini ya. Silakan dibuka kalau mau ada. Kalau tidak ada, kita akan masuk dalam
firman Tuhan, pemberita firman Tuhan. Kita angkat satu pujian dari lagu Kasih Karuniamu. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu, Tuhan. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripada-Mu, dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku.
Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan malam ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Allah di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup dan Roh Kudus yang kami imani menyertai hidup kami sampai malam hari ini. Kami bersyukur bahwa kami boleh berjumpa kembali secara virtual dalam ibadah wilayah Jemaat Tuhan GKU Bintaro Jaya. Dan saatnya kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk mengerti dengan baik apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu. Dan terlebih daripada itu, Roh Kudus juga memampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang setia. Sehingga kami boleh mengisi kehidupan yang adalah anugerah Tuhan ini, meresponi semua kasih karunia yang Kau berikan bagi kami dengan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semua jaringan yang kami pakai, biarlah ini semua menolong kami untuk kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan baca satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita dari Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan baca untuk kita bagian firman Tuhan ini atau perikop ini. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 di bawah judul perikop semuanya adalah kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita malam hari ini, Bapak Ibu. Dan kita sudah masuk dalam Minggu Sengsara yang kelima dengan pembahasan tema tentang mengalami kasih karunia. Sesuatu yang kita tahu bukan bersumber dari kehidupan manusia, tetapi semata-mata adalah apa yang Allah miliki, yang Allah berikan kepada kita, yang kita kenal dengan istilah anugerah atau kasih karunia itu. Saya akan fokus pada 3 ayat terakhir, ayat 8, 9, dan 10 untuk kita renungkan bersama. Saya baca kembali ya, ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya ambil 3 ayat ini menjadi perenungan karena bagi saya dari 3 ayat ini aja kita sudah bisa melihat bagaimana Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, dia meletakkan apa yang menjadi dasar iman Kristen. Ya. Ada 2 hal penting yang Paulus katakan dalam ayat 8, 9, dan 10. Ya. Ada 2 hal yang bagi saya ini sangat mendasar.
kalau kita tidak memahami bagian ini, maka kita tidak ada dalam kata iman yang benar atau iman yang menyelamatkan, yaitu iman kepada Kristus. Ada dua hal yang Paulus sampaikan, pemahaman dasar iman Kristiani kepada jemaat Efesus dan juga kita pahami ya sampai hari ini. Yang pertama adalah bahwa keselamatan dari ayat 8 dan 9, Paulus mau katakan keselamatan itu yang kita terima itu murni dan mutlak karya Allah. Itu yang pertama. Saya ulangi, keselamatan yang kita terima itu murni dan mutlak karya Allah. Dan yang kedua, Paulus sedang mengajarkan jemaat Efesus melalui ayat yang ke-10, apa respon kita atau apa tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dua hal ini bagi saya adalah dasar dari iman Kristiani. Karena kalau kita lihat ya pemahaman orang sekarang seringkali ditabrak apa yang diajarkan Paulus dengan apa yang diajarkan oleh Yakobus. Makanya saya dapat informasi dan itu juga terjadi dalam pemahaman dalam jemaat kita. Ada yang mengatakan bahwa keselamatan itu iman kepada Kristus ditambah dengan sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, ini yang seringkali berangkat dari pemahaman yang mengatakan Yakobus katakan iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Salah memahami ayat ini. Karena dikatakan di situ jelas iman tanpa perbuatan itu mati. Artinya nggak mungkin seseorang mengatakan dia beriman tanpa itu dinyatakan melalui perbuatannya. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Yakobus. Nah, untuk itu mari kita lihat hal yang pertama yang tadi Paulus katakan dalam ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Paulus mau katakan keselamatan itu murni dan mutlak karya Allah. Dan dengan kata lain dalam iman Kristen kita pahami ini bukan hal yang baru tapi berulang kali dikatakan dari mimbar, bahkan ini harus terus-menerus menjadi berita bagi kita supaya kita tidak gampang tergoyangkan oleh berbagai angin pengajaran yang saat ini memudahkan kita untuk ataupun bisa dikatakan itu bisa membuat kita menggampangkan kasih karunia. Ya, kalau kita tahu ajaran hyper grace. Nah, dikatakan nggak ada andil manusia apapun bagi yang bisa kita lakukan untuk terima keselamatan, semua semata-mata anugerah Tuhan. Dan ini yang membuat iman Kristiani kita berbeda dengan ajaran agama yang lain. Semua agama oleh itu dengan usaha kita manusia. Hanya Kristen yang mengajarkan bahwa keselamatan itu semata-mata karena kasih karunia Allah. Makanya kalau kita lihat dalam kehidupan dunia ini orang berlomba-lomba untuk melakukan segala sesuatu demi mendapatkan yang namanya keselamatan. Apakah itu melalui perbuatan baik, apakah itu melalui kesalehan hidup, apakah itu melalui pengetahuan. Orang berlomba-lomba untuk lakukan itu demi untuk mendapatkan keselamatan. Artinya apa? Tidak ada kepastian di situ. Tetapi dalam iman Kristen kita memahami ada kepastian. Karena itu bukan usaha kita, tapi itu semata-mata pemberian Allah. Firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Maut artinya kita kehilangan nyawa. Ya. Kita kehilangan kehidupan. Dan karena dosa kita harus menjalani yang namanya hukuman mati atau kematian kekal. Dan dari segi, saya ingat waktu kita ikut seminar keselamatan itu, bagian ini dijelaskan dengan sangat baik oleh, saya lupa nama Pak Pendeta dari GRI itu, ya, dia katakan beribu-ribu, berjuta-juta perbuatan baik, usaha kita nggak bisa untuk membayar yang namanya hukuman mati. Karena dari segi hukum aja kita juga tahu, kalau orang cuma mencuri penjara 1 tahun, ya dia masuk penjara tebus dosanya, tebus kesalahannya, dan setelah itu dia bisa kembali bebas. Tapi kalau namanya orang
divonis hukuman mati ya harus mati. Nggak ada hukuman mati dibayar dengan uang sejumlah apapun, atau hukuman mati digantikan dengan penjara selama apapun, itu nggak bisa. Yang namanya hukuman mati harus menjalani hukuman mati. Dan ini yang membuat kita itu menyadari bahwa kita nggak berdaya karena kita adalah manusia berdosa. Nggak ada satupun di antara kita yang tidak berdosa. Kita harus menjalani yang namanya kematian itu. Mau atau tidak, suka atau tidak. Yang namanya kita orang berdosa harus menjalani yang namanya hukuman mati. Tapi berita sukacitanya adalah Tuhan nggak mau kita binasa. Tuhan tidak mau kita menjalani yang namanya kematian kekal itu. Makanya Tuhan lakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan, yaitu memberikan yang namanya anugerah keselamatan itu kepada kita dengan cara dia turun menjadi manusia. Saya ingat tahun lalu, kalau tidak salah itu dalam masa Minggu Sengsara juga kita membahas bagian ini, dan ada pengandaian, kalau nggak salah yang sampaikan itu Pak Ronald Manalu atau Ibu Meti, saya lupa, tapi waktu itu saya masuk gereja. Pengandaian seseorang yang jatuh ke dalam sumur. Itu dikatakan kalau kita jatuh dalam dosa itu ibarat seperti orang yang jatuh dalam sumur. Yang cuma menunggu waktu mati aja udah. Karena di sumur itu ada tidak ada tanda-tanda untuk dia bisa bertahan hidup selain menunggu waktu kematian. Nah, yang bisa menolong kita adalah orang yang ada di luar sumur itu. Apakah dengan turun mengangkat kita atau turun mengangkat orang yang ada dalam sumur itu atau mengulurkan tali, tetapi lagi-lagi yang bisa menolong seseorang yang jatuh ke dalam sumur adalah orang di luar sumur itu. Nah, ibaratnya hidup kita manusia, orang berdosa, hukuman dari dosa kita adalah maut. Maka yang bisa mengangkat kita dari maut itu adalah manusia yang berada di luar hukuman itu. Dan manusia itu adalah Yesus Kristus. Sampai di sini kita paham kenapa Allah harus jadi manusia. Kenapa Yesus harus datang ke dunia. Karena tidak ada cara lain. Hanya dialah satu-satunya pribadi yang, karena kita akui dalam Trinitas, Yesus adalah pribadi, manusia sejati, hanya dialah yang tidak bisa mengalami yang namanya hukuman maut. Tapi mengalahkan maut karena dia adalah Allah. Dan itu yang menjadi dasar kuat bagi kita untuk memahami bagian ini. Kenapa kita paham bahwa keselamatan itu murni dan mutlak karya Allah. Sehingga beberapa kali saya katakan bahwa kedatangan atau kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus ke dalam dunia ini adalah sebuah keharusan mutlak. Artinya tidak ada lagi cara lain bagi kita manusia untuk selamat. Selain Allah sendiri yang bertindak untuk menyelamatkan kita. Dengan mengambil posisi kita sebagai manusia. Menerima hukuman itu supaya kita mendapatkan yang namanya hidup yang kekal. Nah, kalau kita memahami konsep keselamatan adalah anugerah bahwa kita ini tidak berdaya, kita ini tidak ada kekuatan apapun untuk bisa mendapatkan keselamatan. Orang yang memahami konsep ini ya atau beriman kepada Kristus pada bagian ini, dia akan tahu apa yang harus dia lakukan. Makanya kenapa Paulus sandingkan itu dengan bagian ayat yang ke-10 ketika dia katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita hidup di dalam apa yang Allah persiapkan, yaitu melakukan pekerjaan baik. Nah, ini yang disebut bagian kedua yang saya mau jelaskan tentang apa respon kita atau tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan itu. Respon kita adalah waktu kita sadar kita tidak berdaya, Tuhan selamatkan, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan, yaitu melakukan pekerjaan baik. Sekali lagi, pekerjaan baik bukan untuk mendapatkan keselamatan. Tapi pekerjaan baik adalah respon kita karena kita sudah menerima keselamatan itu. Dan sederhananya kita pahami begini. Orang yang melakukan pekerjaan baik pasti beriman kepada Kristus. Karena dia ada dalam bagian itu. Sebaliknya, orang yang dalam hidupnya melakukan pekerjaan yang tidak baik,
atau pekerjaan yang jahat yang sama dengan nilai dunia ini, maka kemungkinan besar dia tidak beriman kepada Kristus. Saya waktu sampaikan ini ada yang mengatakan, kok se-ekstrim itu Bu? Gitu ya. Ada yang bilang, kok ekstrim banget sih? Berarti kita nggak bisa lagi lakukan dosa dong. Nah ini pemahaman yang keliru gitu ya. Artinya bukan berarti bahwa kita tidak lagi jatuh dalam dosa. Kemungkinan potensi kita jatuh dalam dosa itu sangat besar. Karena kita juga masih hidup dalam perjuangan kita mengalahkan yang namanya kedagingan atau ego kita. Tetapi orang yang tahu akan karya Kristus, dia akan dengan segera kembali pada posisi sebagai orang-orang yang menerima anugerah itu. Sehingga mengapa kita selalu adakan yang namanya pengakuan dosa. Tiap minggu kita datang, bahkan di dalam doa pun kita diajarkan untuk datang meminta pengampunan Allah akan segala dosa kita. Karena kita tahu kita tidak punya kekuatan apapun untuk bisa hidup benar tanpa pertolongan Tuhan. Dan ini yang bagian kedua yang harus kita pahami dengan benar, bahwa kalau kita bisa melakukan segala pekerjaan baik dalam dunia ini, itu semata-mata karena Tuhan menghendaki dan karena kita sudah ada di dalam hidup dalam anugerah atau keselamatan itu. Sehingga menjadi refleksi bagi kita hari ini adalah selama kita hidup dalam dunia ini, apakah ini sudah menjadi bagian dari sesuatu yang menjadi hal yang mendorong kita untuk melakukan apa yang menjadi yang disebut dengan pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik? Pekerjaan baik bicara tentang segala hal yang berasal dari Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini selama kita hidup. Dan kalau kita tanya bagaimana caranya, berkali-kali Paulus katakan, lihatlah ya, ikutilah Kristus, teladanilah Kristus ya. Dia katakan ikutilah aku sama seperti aku mengikuti Kristus. Artinya bukan Paulus mau katakan fokus pada dirinya, tetapi lihatlah apa yang Kristus lakukan, maka kita akan tahu apa yang akan kita lakukan. Dan itulah pekerjaan baik, yaitu memberitakan kabar sukacita itu kepada dunia ini. Supaya dunia juga bisa tahu bahwa kalau kita hidup itu adalah anugerah. Dan kalau kita masih hidup, itu adalah kesempatan bagi kita untuk meresponi anugerah Allah itu. Tapi kalau bicara tentang kehendak Tuhan, lagi-lagi kita kembali kepada apa yang menjadi komitmen kita untuk tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui firman Tuhan. Baca Alkitab tentunya. Dan ini yang mendorong kita untuk kita terus ada dalam, saya bisa katakan itu atmosfernya Allah. Jadi kita terus ada dalam hubungan komunikasi yang benar dengan Tuhan, tahu apa isi hati Tuhan melalui firman, maka kita akan mengisi kehidupan ini, meresponinya dengan benar. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Paulus adalah contoh pribadi yang meneladani Kristus melakukan pekerjaan baik. Walaupun dalam ayat 3 tadi Paulus akui bahwa dahulu dia juga terhitung di antara orang-orang yang hidup dalam kedagingan. Paulus juga sama seperti orang-orang durhaka, mengikuti jalan dunia, mentaati penguasa kerajaan angkasa atau iblis, hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging, menuruti pikiran yang jahat. Tapi bagian berikut ayat 4 dia katakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmatnya, oleh kasih karunia-Nya, Paulus diselamatkan. Dan itu yang mendorong Paulus untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pekerjaan baik yang Tuhan siapkan bagi kehidupan orang-orang yang hidup dalam anugerah Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu kita belajar dari firman Tuhan hari ini ya, untuk kita tahu apa yang menjadi dasar dari iman kita. Sehingga kemarin dalam sharing kami itu di majelis itu dikatakan ada orang-orang yang masih memahami bahwa ya keselamatan itu ada ayat firman Tuhan katakan kerjakan keselamatan. Ya artinya kita hidup di dalam keselamatan itu, bukan kita mengerjakan, artinya kita meraih keselamatan itu. Tidak lagi, karena itu sudah Tuhan berikan. Nah, pemahaman-pemahaman seperti misalnya pemahaman hyper grace yang mengatakan bahwa kita nggak perlu ngaku dosa lagi karena sekali untuk selamanya Tuhan sudah mengampuni kita di kayu salib. Ya itu bagi saya sih anugerah yang kebablasan yang mengatakan bahwa kita nggak usah lakukan apa-apa lagi.
Sehingga kita lihat ada orang sebut diri Kristen, katanya beriman kepada Kristus, tapi kelakuannya tidak sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan melakukan pekerjaan baik. Oleh karena itu, mari ini menjadi refleksi kita malam hari ini. Apakah kita sudah meresponi karya keselamatan, anugerah Allah yang Tuhan berikan bagi kita dengan melakukan pekerjaan baik? Pekerjaan baik bicara tentang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Contoh sederhana saja. Ya, kadang kita pikir pekerjaan baik itu ya kita harus jadi pendeta, jadi majelis, kita harus pergi untuk sampaikan firman kepada orang lain gitu ya. Sehingga kalau kita tidak ada di area itu maka kita tidak sedang melakukan pekerjaan baik, tidak. Artinya melakukan pekerjaan baik artinya meneladani Kristus sehingga orang lain juga mengalami perjumpaan dengan kasih Kristus dalam semua area bidang kehidupan kita. Ketika orang menyakiti kita dan kita mampu mengampuni, itu pun pekerjaan baik. Ketika kita bertemu dengan orang lain dan dia sedang berada dalam kondisi yang jauh dari hidup dalam pengharapan dan kita menyatakan kasih Tuhan melalui apa yang bisa kita lakukan dan menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan, itu pun pekerjaan baik. Artinya di semua area kehidupan kita, mari responi karya anugerah Allah. Sehingga apalagi ketika Tuhan izinkan kita untuk percayakan kepada kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, pergunakan itu selama masih ada waktu. Saya bersyukur tadi Pak Rafli kasih kesaksian ya, sampai usia yang paling tua dari semua peserta gitu, tapi masih mau belajar firman Tuhan. Bagi saya ini tidak ada terbatas bagi kita untuk belajar. Terus belajar sehingga kita tahu apa yang bisa kita lakukan selama kita masih hidup. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dari kebenaran firman Tuhan, 3 ayat terakhir dari Efesus pasal 2 yang menjadi dasar iman kita. Di luar itu bukan iman Kristen. Artinya kalau ada orang termasuk di dalamnya keluarga kita, jamaah Tuhan yang berkata bahwa keselamatan itu karya Allah dan perbuatan baik, dengan tegas kita akan katakan itu bukan iman Kristen. Karena iman Kristen katakan keselamatan itu semata-mata anugerah Allah, karya Allah. Kita meresponi karya itu sepanjang kita. Tuhan memberkati setiap kita. Sebelum kita sharing, mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati kami, biarlah apa yang boleh kami dengarkan melalui firman Tuhan hari ini menguatkan kami, sehingga kami boleh terus ada di dalam pemahaman yang benar, dan kami meresponi apa yang menjadi karya Allah bagi kami, yaitu keselamatan yang kami terima secara cuma-cuma, sesuatu yang bukan barang murahan, tetapi harus kami responi dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga melalui kehidupan kami ada banyak orang boleh mengalami perjumpaan dengan kasih karunia Tuhan. Biarlah setiap kami yang sudah mengalami kasih karunia ini Tuhan, kami berfungsi benar, melakukan pekerjaan baik, sehingga Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Menteraikan firman ini dalam hati kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau sharing dari firman Tuhan hari ini, saya persilakan. Kok diam semua ya? Ayo Bu, disebutin namanya Bu, biar pada ngomong Bu. Ya, Janganlah, ya siapa yang aja tua yang dulu mau deh. Ya, silakan Om Rafli. Iya. Kasih karunia ini sudah dikatakan bahwa ada iman tanpa perbuatan mati. Jadi kasih karunia yang kita peroleh itu hendaknya kita lakukan seperti gayung bersambut. Kita menerima, ya kita juga harus bertanggung jawab apa yang telah kita terima. Melalui apa itu? Melalui sikap kita, melalui perilaku kita, melalui kebiasaan kita. Bagaimana orang melihat kita di dalam sikap kita, keseharian kita.
bagaimana melihat kita dari perilaku kita dan kebiasaan kita. Dan kalau saja ini bisa kita terjemahkan secara baik di dalam kehidupan kita, baik itu di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah pekerjaan, barangkali kita akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Artinya tadi benar bahwa tanpa perbuatan ya nggak ada apa-apanya. Jadi kalau kita, katakanlah kalau kita masih bekerja, kalau kita hanya selintas saja, tidak bertanggung jawab, maka kita juga, makanya banyak di kesempatan-kesempatan pekerjaan, orang Kristen banyak tenggelam. Tenggelamnya apa? Mendingan kalau misalkan di lingkungan orang Kristen, mendingan kita ambil orang lain. Kalau kita ambil orang Kristen tidak muncul, nggak kelihatan keunggulannya, itu yang jadi persoalan. Jadi seperti saya pernah dikasih pesan oleh Pak Adrianus Moy bahwa kalau kamu hendak berhasil, kalau kamu harus di atas yang lainnya. Bagaimana mau diangkat menjadi sesuatu kalau kamu hanya rata-rata? Andai kata saya dapat 85, sementara si Ahmad 80, yang mendingan di Ahmad kan gitu. Jadi saya harus 90 atau 95. Jadi, nah kasih karunia ini kalau kita benar-benar kita bertanggung jawab di dalam kehidupan kita secara baik itu artinya bagaimana kita mengelola moralitas kita, bagaimana kita mengelola kinerja kita, bagaimana kita mengelola berbagai hal dalam kehidupan sosial kita secara baik dan menonjol, tentunya kita bisa tenggelam orang-orang Kristen ini. Jadi sekali lagi bahwa kasih karunia itu juga jangan terus didiamin aja dan kita tidak berbuat apa-apa di dalamnya. Dan katanya kan hendaklah engkau menjadi terang. Lah terang itu apa? Kan gitu. Hendaklah menjadi garam. Garam itu apa? Itu barangkali untuk memancing teman-teman yang brilian-brilian ini. Terima kasih. Makasih Om Rafli. Benar itu ya, artinya nggak mungkin kita bilang beriman kalau kita nggak tunjukkan itu di dalam apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Harus ada di atas rata-rata, tidak bicara tentang kita unggul dari segi apa yang kita tahu, tetapi kita unggul dari yang tadi Om Rafli bilang, moralitas kita, ya karakter kita. Jangan sampai orang mengenal ya kita orang Kristen tapi karakter kita tidak ada dalam keunggulan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti itu. Makasih Om Rafli untuk tambahannya. Diberkat untuk kita. Silakan Bapak Ibu yang lain. Saat teduh dimulai. Oh, Bu Flora nih kayaknya lagi diskusi sama Pak Krisman, jadi silakan diskusikan ke kami di sini. Semangatnya kurang kalau nggak ada kue. Nggak ada konsumsi, jadi kurang semangatnya. Bu Mei, konsumsinya mana? Nanti dikirim katanya. Silakan Bapak Ibu. Bu Esther, sebelum mata sudah tutup itu. Jadi saya berteriak nama supaya buka matanya. Oh, ini cerita sedikit. Oh ya, silakan. Apa? Oh, Tante Elis ya? Ya. Ayo, boleh Tante Elis, silakan. Baik. Aku mau cerita sedikit, mungkin ini pengakuan dosa juga kemarin kali. Waktu hari Minggu saya mau divaksin di BSD. Sudah antri mau masuk di pintu itu, antri banget. Padahal datangnya jam 6:30 sampai di tempat. Jam 8 baru dibuka pintunya. Ya sudah kesel lah. Aduh, kenapa nggak pagian amat lagi ya kita datangnya. Ini sudah ya lama lah menunggu di jalan baru bisa masuk, di dalam lagi sudah
antri lagi, sudah ada lebih duluan lagi. Jadi serba ya namanya kalau sudah lansia, sudah kelamaan duduk, sudah kayaknya bawaannya sudah dingin, sudah lapar, padahal sudah sarapan. Jadi giliran waktunya mau ditensi, tinggi tensinya. 180. Dia bilang begini, Ibu, ini tensinya tinggi. Ditanya-tanya tekanan darah tinggi nggak? Dia bilang enggak, biasanya cuma 150 aja. Nggak pernah sampai segitu begitu. Terus dia bilang, ini tinggi, Bu. Dia bilang, aku nggak segitu. Dia bilang, iya tapi ini tinggi. Saya bilang, ini anak aku juga dokter. Sudah kesal nih, jadi sudah ibaratnya kenapa saya nggak percaya, saya nggak tekanan darah, mungkin saya sudah kedinginan, sudah dari tadi antri, sudah lapar. Jadi itu sampai saya bilang, aduh tidak mencerminkan Kristus saya bicaranya, sampai anakku bilang, kok dibawa-bawa dokter. Ya, maksudnya saya ini tidak segitu tinggi, mungkin saya sudah kelaparan, ini sudah jam 11 belum dilayani. Jadi saya disuruh istirahat lagi 10 menit baru distensi lagi. Tensi lagi masih tinggi, 187. Terus dibilang lagi, anakku bilang begini, dokter kasih saja yang tensi air raksa, jangan yang elektrik nih. Di tensi mungkin tak bilang masih tinggi, tapi dipaksa aja, dia bilang udah kasih aja daripada makin tinggi lagi nih ibu ini kalau dilarang. Jadi itulah kita lansia semakin aduh nggak karuan, karena ya faktor ini juga dingin karena nggak pakai baju hangat perginya. Sehingga dilakukan suntik, tapi ya puji Tuhan tidak ada apa-apa, tidak reaksi apa-apa. Waktu selesai suntik itu ditanya waktu kita sudah mau keluar, ada keluhan Bu? Saya bilang enggak, cuma lapar aja. Puji Tuhan sampai di rumah tidak masalah. Ya itulah kita kadang-kadang nggak menyerupai Kristus di dalam berbagai kehidupan. Itu aja kesaksian saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Elis. Artinya hal-hal kecil menyadarkan kita sejauh mana kita meresponi anugerah Tuhan, hidup yang adalah anugerah itu. Nggak harus dengan hal-hal besar, hal-hal kecil aja. Ketika kita dengan mudah berbohong, gitu ya. Kadang-kadang kan gitu ya. Dengan karena udah jadi hal yang biasa gitu. Ada satu orang WhatsApp saya gitu ya. Saya bohong lagi katanya gitu. Saya pengen keluar dari area itu, tapi itu otomatis. Saya bilang berarti harus mengganti gaya hidup yang baru, sehingga itu kan menjadi sesuatu yang otomatis menjadi gaya hidup kita. Karena kita kalau tetap ada di situ, kita nggak keluar. Ibarat saya ingat dulu itu Pak Pendeta Nus kasih pengandaian itu, kalau naik sepeda di atas rumput tiap hari di situ pasti ada tanda jalan ya yang otomatis ya. Kalau kita mau bikin sesuatu yang baru, jalan yang baru, ya terus lagi di situ pasti akan jadi sesuatu yang jalan yang baru yang bisa kita lalui. Artinya segala hal yang berkaitan dengan kebiasaan buruk, ketika kita menyadari anugerah Tuhan dan kita minta Tuhan tolong kita, maka itu kan otomatis. Dan itu tentunya datang dari iman, bertumbuh dari pendengaran akan firman. Artinya kalau kita nggak bisa simsalabim atau doa pelepasan kah, atau kita doa tumpang tangan supaya berubah, nggak ada. Semua dari apa yang harus kita lakukan. Nah itu yang disebut dengan bagiannya kita. Anugerah itu bagiannya Allah. Bagiannya kita adalah berjalan mengerjakan keselamatan itu dengan tetap berpegang pada firman Tuhan. Jadi nggak usah mulai dari hal besar, tapi dari hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita. Itu seperti itu. Silakan yang lain. Terima kasih Tante Elis. Ada Pak Ben, ada Tante Lili, ada. Saya Bu mau menambahkan sedikit. Oh ya, silakan. Oh ya, karena tadi ada mata sudah agak-agak ketutup, jadi saya masih teriak nama. Saya pikir itu kalau kita merespon akan keselamatan yang dari Tuhan, kita juga di dalam kehidupan kita ada
ada hubungannya dengan hikmat yang Tuhan berikan pada kita. Hikmat yang Tuhan berikan pada kita ada hubungannya dengan takut akan Tuhan. Katanya permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau kita mau berbuat apa-apa yang kita tahu tidak berkenan kepada Tuhan, karena kita takut akan Tuhan, kita pasti tidak akan melakukannya. Misalnya kita pikir, ada orang yang nggak lihat juga kok kalau saya buat begini. Tapi kita tahu bahwa Tuhan tahu, kalau kita yakin akan itu, kita pasti tahu bahwa kita jangan berbuat seperti itu, karena Tuhan yang tahu, walaupun orang lain tidak tahu. Jadi apa-apa yang akan kita lakukan, saya pikir setiap hari kita harus mulai dengan takut akan Tuhan. Kalau nggak salah, saya dulu pernah tanya sama Bu Pendeta Iren, Bu, saya tuh saya mengasihi Tuhan nggak ya? Saya nggak tahu, tapi kalau takut akan Tuhan, saya pasti takut akan Tuhan gitu loh. Jadi itu aja. Jadi terus saya lupa jawaban Ibu apa, tapi bagaimana ya caranya saya bilang saya mengasihi Tuhan, karena saya nggak melihat Tuhan ada di depan saya, tapi saya tahu bahwa Tuhan itu ada, dan saya percaya bahwa saya harus takut akan Tuhan karena Tuhan tuh berkuasa atas kehidupan saya. Jadi saya pikir buat saya itu aja. Jadi buat saya modalnya tuh bahwa saya takut akan Tuhan. Jadi saya nggak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti itu aja, Bu. Ya. Jadi saya nggak akan marah-marah kayak seperti Bu Elis yang nggak sabar. Dulu sih iya kali. Kalau sekarang lebih-lebih lagi. Jangan, kita udah makin berumur. Saya ingat banget satu hal yang Ibu pernah ucapkan kepada saya. Cara kita merespons kemarahan kita. Kalau kita tersinggung dan kita susah terima apa yang orang katakan kepada kita, otomatis itu, Bu, dulu tuh otomatis langsung emosi kita meluap. Ada satu hal yang terus saya ingat juga, dan ini warisan yang Ibu Iren udah wariskan kepada saya mengucap syukur. Ibu bilang gini, Ibu, sebelum Ibu merespon sesuatu yang orang katakan yang membuat hati Ibu, melukai hati Ibu, sebaiknya kita berdoa dulu. Dan berdoa itu, Ibu, itu saya berterima kasih banyak, karena dalam setiap hal, kita setiap hari di keluarga kita, dimanapun juga kita berada, pasti kita sering bertemu dengan hal-hal yang kadang-kadang orang ngomong terus menyakiti hati kita. Mungkin ada waktunya saya bisa WA ke Ibu, Bu, gitu kan. Tetapi saya tidak langsung merespons dengan mau berantem atau marah. Tetapi begitu kita berdoa dulu, terus saya menyadari, oh ya mungkin saya juga tadi begini ngomongnya, mungkin saya juga menyakiti hatinya atau apa. Dan saya percaya itu satu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan di hati kita, sehingga kita tuh bisa menenangkan hati kita. Roh Kudus menjaga hati kita agar supaya kita mengeluarkan kata-kata yang baik, sehingga tidak ada hal-hal yang menyakiti, saling menyakiti, tetapi ada satu kedamaian di antara kita. Dan itu menuntun saya untuk bisa hidup dengan lebih baik lagi. Terima kasih, itu aja sharing saya. Terima kasih Bu Esther. Itu yang disebut dengan iman. Jadi kita nggak lihat Tuhan, tetapi kita meresponi apa yang Tuhan berikan. Itulah iman. Seperti itu. Nah, prosesnya kan apakah kita bertumbuh atau tidak, itu tergantung dari bagaimana kita melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Tanda kita bertumbuh adalah kita mampu mengalahkan ego kita. Dalam segala situasi itu tanda kita bertumbuh. Saya dengar satu pendeta, dia bilang begini, antara khotbah tentang mengampuni dan menghakimi, mana yang paling banyak kita dengar? Semua jawab mengampuni. Gitu ya. Dan lalu dia katakan begini, kalau itu yang paling banyak kita dengar, ya, mana yang paling sering kita lakukan? Dan semua juga menjawab menghakimi. Kita dengar paling banyak khotbah tentang mengampuni, tapi yang paling banyak kita lakukan adalah menghakimi. Artinya apa? Kita mendengar tapi tidak lakukan. Nah, itu tanda bahwa kita belum ada dalam sebuah pertumbuhan. Jadi tanda seseorang bertumbuh adalah dia mampu mengalahkan egonya dan tunduk pada apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman. Itulah proses kerjakan keselamatan. Itulah pekerjaan baik yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu harus ada progresnya. Kalau dulu kita seperti ini bukan karena
bukan juga karena ini ya Bu Esther ya, bukan karena kita udah lansia, kita udah tua. Kita juga nggak tahu lah orang yang muda-muda ini kapan waktunya Tuhan apa namanya, Tuhan mau panggil kita kan. Bukan berarti nanti sudah tua dulu baru kita bertobat, enggak. Tapi sepanjang kita masih hidup, ya lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu mendengar dan melakukan. Jadi tidak banyak dengar, tapi lakukan yang lain. Latihan lain, main lain tuh yang Pak suka bilang itu ya. Dengar lain, bikin lain gitu, kira-kira begitu. Nah itu yang disebut iman atau melakukan pekerjaan baik. Kita nggak pernah lihat Tuhan, ya kita nggak pernah lihat Tuhan, tapi kita tahu Dia ada dan kita responnya apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Itulah iman Kristiani kita. Makasih Bu Esther. Saya lihat yang apa namanya agak tegang-tegang wajahnya ini ya, yang saya minta mungkin bisa bicara kah? Bilang wajah tegang langsung semua ketawa ya supaya tidak ditunjuk. Bu Pen, aku tambahin dikit dong, Bu. Silakan Ya. Bu. Kasih karunia Tuhan, aku bersyukur bahwa di masa COVID saat ini, saya tahu bahwa banyak banget yang merasakan impact dari COVID ini ya, atau pandemi ini, dan saya bersyukur bahwa apa namanya, saya tuh jadi anak Tuhan. Maksudnya saya diterima, saya dilahirkan dari keluarga yang Kristen gitu kan. Karena kan kita tidak pernah meminta lahir dari keluarga mana kan, tapi saya bersyukur bahwa saya dilahirkan dari keluarga Kristen yang percaya kepada Yesus, dan saya bersyukur karena dengan iman saya itu yang kepada Tuhan itu membuat saya teguh sampai hari ini, kuat, sehingga bisa melalui semua proses ini ya kan. Proses pandemi ini kan luar biasa gitu kan. Pendapatan orang yang tadinya sekian jadi benar-benar drop gitu kan. Tapi bersyukur kita sama anak-anak Tuhan tuh, Tuhan bilang kan Tuhan tidak akan memberikan batu kepada anak-anak yang minta roti kan. Tuhan itu adalah pembela kita. Tuhan itu kayak di Mazmur itu bilang kan, Mazmur yang tadi kita baca, Mazmur berapa Bu Pen di Bu Haning tadi itu benar-benar itu ya. Kita Mazmur 91 ya Bu. 23. 23. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, itu aminin banget gitu bahwa kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa gitu kan. Dia sudah mati membayar semua di kayu salib, pengorbanannya itu luar biasa, dan aku bersyukur aku dipilih jadi anaknya, sehingga masalah boleh datang apa sih berganti, tapi iman saya kepada Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa sampai hari ini untuk kami sekeluarga, dan itu merupakan kasih karunia Tuhan. Saya percaya itu kasih karunia Tuhan, itu bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Karena itu aku bersyukur. Dan sebagai orang Kristen kan kita dituntut jadi teladan, jadi garam dan terang. Sehingga orang selalu bilang, orang Kristen tuh kan baik ya. Sehingga ketika kita tidak buat baik, orang bilang juga kepada kita, kok orang Kristen begitu sih gitu kan. Karena yang selalu mereka lihat tuh orang Kristen tuh pasti baik gitu kan. Nah, ketika kita dibikin sesuatu yang salah, ya balik lagi mereka bilang, orang Kristen kok begitu gitu. Dan aku bersyukur aku menjadi anak Tuhan sampai hari ini, dan aku bersyukur itu semua karena kasih karunia Tuhan dan bukan karena kuat dan hebatnya aku dan keluarga aku. Itu aja aku boleh saksikan Bu. Terima kasih. Makasih Bu Yusti untuk kesaksiannya. Itu statement calon majelis tuh kayaknya. Menjadi majelis bukan dari statement, tapi dari apa yang kita lakukan. Nah, itu juga pembelajaran itu. Harus mengampuni ya Bu ya. Oke lah. Ayo Bang, sudah buka suara itu bicaralah. Kalau saya banyak belajar dari Yusti Bu, bertumbuhnya. Jadi biarlah Yusti, kalau Yusti bisa mengampuni, bisa bersyukur di tengah pandemi, bisa selalu diperbaharui dalam roh dan kebenaran, berarti ada barometer bahwa pertumbuhannya sangat dahsyat. Nah, memang yang jadi kendala belakangan ini yang saya jumpai dan kadang banyak
orang merasa orang Kristen seperti orang tuduh. Sudah diselamatkan, tapi selalu memiliki konsep hidup mengejar kekudusan. Karena dia berprinsip tanpa kekudusan orang tidak akan berjumpa dengan Tuhan. Jadi hidupnya selalu, kalau saya rasa sih, dihantui dari hari ke hari untuk selalu berbuat baik dan berbuat baik dan berbuat baik. Jadi bukan itu sebagai respon, tapi usaha sekuat tenaga. Dan saya rasa orang-orang seperti ini sangat kasihan, akan frustasi ya. Frustasi karena bergerak dengan kekuatan sendiri. Padahal sudah kita tahu dari 89 itu bukan usaha atau jerih payahmu, itu hanya anugerah Tuhan semata. Dia sudah memahami konsep tersebut, tetapi selalu usaha untuk mengejar kekudusan. Dia mungkin berprinsip hidupnya mengejar hidup benar, bukan karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Ya, ini apalagi kalau sudah konsep berpikir seperti ini dialami oleh lansia. Menggeser pemahaman ini amat sangat sulit. Sampai Ibu Elis ketawa tuh tadi, yang anaknya dokter itu. Jadi semoga yang selalu berusaha mengejar hidup kudus, sayang malam ini nggak ada juga ya kali, segera bertobat seperti Yusti lakukan, bahwa hidup itu adalah memang kasih karunia, bahwa dia bisa diubahkan itu hanya karena anugerah Kristus semata, bukan karena Yusti berusaha untuk melakukannya, tapi dia merespon itu secara baik dan benar karena Tuhan sudah lebih dahulu melakukannya di dalam kehidupannya. Nah, itu yang memang harus kita teladani. Makanya bersyukur saya ada Yusti yang sudah memberikan kesaksian, biarlah itu terus menguatkan dirinya ya, untuk terus juga bertumbuh selalu di dalam kebenaran. Terima kasih. Makasih Bang Robert. Singkat saja Bu, Artinya dalam hidup kita akan teruji apakah kita kekristenan kita adalah Kristen yang bertumbuh atau Kristen pencitraan, kan? Karena kan ada juga Kristen pencitraan. Pencitraan itu begini, ya di depan orang kita akan lakukan apa yang kelihatannya baik gitu ya. Sementara di balik itu kita hidup tidak seperti apa yang sesungguhnya terlihat gitu. Makanya kenapa saya selalu ingat itu pesan waktu saya pentabisan itu, khotbahkan apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu khotbahkan. Itu pesan dari pendeta Andi Ampang almarhum waktu saya ditabiskan jadi pendeta. Sehingga itu menjadi sesuatu hal yang dia mau bilang begini, jangan pencitraan gitu ya. Kalau lakukan hal yang baik, lakukan karena memang kamu responnya anugerah, bukan karena pencitraan, bukan karena supaya dilihat orang, supaya ini, karena satu ketika itu akan teruji. Apa yang kita pahami dan apa yang kita lakukan, itu akan teruji dalam tekanan ataupun pujian. Waktu kita ditekan, apa respon kita itu menentukan sejauh mana kita bertumbuh. Waktu kita dipuji, itu pun akan menguji sejauh mana kita bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Jadi tidak teruji ketika kita ada dalam gereja, tetapi ketika kita ada dalam tekanan ataupun di dalam kita dipuji orang. Saya kira begitu. Dan saya kira masing-masing kita bisa merefleksi itu dalam hidup kita. Silahkan, ada lagi Bapak Ibu? Ya Bu, saya Bu. Oh silakan Kak Mita. Iya, tadi pagi saya lihat di televisi Bu, ada perkataan seorang artis, dia mengatakan perselingkuhan itu adalah sebagian dari iman, sepanjang melakukannya bertanggung jawab. Gitu. Jadi itu wah, mendengarnya wah, gitu ya Bu ya. Tapi ya itu sudah pasti tidak seperti ayat 8 sampai 10 tadi, itu bukan iman Kristen dalam Yesus Kristus. Tadi pagi juga saya
sharing sedikit sama teman-teman semua. Tadi pagi saya mau belanja, mau beli suatu bumbu. Suami Pak Kas lagi di luar. Saya masuk kamar, saya lihat ada duit, ada kantong gitu ya, celana. Saya ambil dari kantongnya, ada duitnya gitu kan. Saya gini, ambil nggak ya, beritahu nggak ya, gitu. Terus ada yang dalam hati, nggak usah, kan itu toh uang suamimu, itu kan uangmu juga, kau kan istrinya. Tapi di sisi lain ada juga suara, jangan diambil, kamu harus kasih tahu kalau kamu mau ambil. Akhirnya saya ikutin yang kasih tahu gitu. Saya teriak gitu kan, bilang, Papa, aku ambil ya duitnya 10.000 gitu kan. Oh iya, udah ambil, baru terus kasih gitu kan sama Mbak untuk beli, untuk ke warung gitu. Jadi ya ini tadi iman itu juga saya merasa itu jadi suatu kuasa Roh Kudus gitu untuk mengingatkan, walaupun itu uang suamimu, tapi kan suamimu nggak tahu kamu ambil gitu, kamu harus beritahu gitu kan. Nah ya, itu saya puji Tuhan mendengarkan gitu ya, walaupun dulu tidak begitu gitu, ya ambil aja toh aku istrinya, aku itu kan duit suamiku gitu. Ya sekarang udah nggak lagi gitu, sudah berubah lah gitu kan, udah berubah lah. Walaupun 10.000, walaupun hanya 5.000, ya tetap harus beritahu ke suami gitu. Ya, itu aja Bu yang bisa saya share dengan iman dalam Kristus tadi. Hal-hal yang kecil-kecil aja begitu pun kita harus melakukan apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan gitu. Semuanya kehidupan dalam hal yang kecil apapun itu kita harus otomatis respon kita kasih karunia, karena kita sudah mengatakan Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat, juru selamat, otomatis kehidupan kita pun harus melakukan itu gitu. Makasih Bu. Saya Kak Mit, Kamita, lain kali Ya, jangan Bang. 10.000 diambil, sayang. Jadi bisa kirim asinan ke rumah, ke tetangga sebelah. Kalau 10.000 mah nggak dapat apa-apa. Pengakuan. Ibu. Pengakuan itu Bang. Itu artinya dari hal kecil itu Bang. Itu kan mungkin bagi ini 10.000 ya nggak ada ininya, tapi kan kembali, saya ingat waktu khotbah hati nurani itu paling kuat itu dikatakan, hati nurani. Apakah hati nurani kita bekerja dengan benar ketika ada sesuatu yang diperhadapkan pada kita? Lakukan atau tidak, itu tergantung hati nurani kita. Apakah itu dikendalikan oleh Roh Allah ataukah dikendalikan oleh ego kita? Itu akan menentukan sikap kita. Seperti itu. Jadi, oke, masih ada lagi Bapak Ibu? Om Ben? Saya mau buka suara. Pak Ketua, Bu. Ya? Pak Ketua udah buka suara. Pak Ketua udah buka suara. Silakan. Kalau saya Bu, Siapa yang mau bicara? Oh Pak Ben ya, Ben silakan. ya kalau saya bertanyanya begini, apa saja yang terjadi kalau Tuhan Yesus ada di sini, apa yang dia lakukan? Kalau Tuhan Yesus ada di sini, biar dimaki-maki ya sabarlah gitu. Kalau Tuhan Yesus juga sabar kan? Jadi kalau Tuhan Yesus ada di sini, apa yang dia lakukan gitu? Kita tanya gitu aja gitu. Ya. Jadi kalau jawabnya Tuhan Yesus lakukan, itu ikut yang Tuhan Yesus lakukan. Ya. Kira itu kuncinya gitu. Ya. Terima kasih Bu. Makasih Pak Ben. Saya ingat dulu ketika saya hadapi banyak persoalan dalam pelayanan, itu kalimat yang saya dapat dari Pak Regi waktu dia katakan begini. Tanya Tuhan, kalau Tuhan ada di posisi saya, Tuhan akan buat apa? Artinya saat itu
disakiti ya gitu. Tapi kamu tanya Tuhan, Tuhan, kalau saat ini Tuhan ada di posisi saya, apa yang Tuhan akan lakukan? Dan itu yang membuat kita sembuh, karena kita tahu Tuhan akan lakukan apa. Yaitu Tuhan mengampuni, udah gitu aja. Jadi itu yang disebut kita mengikuti apa yang menjadi teladannya Tuhan. Kalimat itu menemplak, sebenarnya sih melawan ego kita ya, maunya tuh balas aja dulu dikit, nanti habis itu baru mengampuni, kira-kira begitu ya. Tapi ternyata yang dikatakan adalah, kalau Tuhan di pihak saya dalam kondisi seperti ini, apa yang Tuhan lakukan? Via Dolorosa itu benar-benar akan kita refleksikan, kita alami dalam hidup kita. Melakukan seperti yang Yesus lakukan. Makasih Pak Ben. Silakan tadi Pak Arisman ya. Udah buka suara siap. Oh, terima kasih Bu Pendeta. Ya, Pak. Saya ikut nimbrung juga ya Bu Yusti ya. Baik, Bu Pendeta tadi udah nyampaikan dengan jelas ya. Jadi faktanya adalah keselamatan itu diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. Jadi tidak ada karya atau perbuatan manusia untuk mendapatkan keselamatan itu. Mungkin saya untuk bisa diterima oleh teman-teman yang lain terkait dengan keselamatan itu seolah-olah atas dasar perbuatan kita mendapatkan keselamatan. Saya menerangkan persamaan yang disampaikan oleh John MacArthur yang merangkumkan persamaan tentang iman, perbuatan, dan keselamatan. Dia buat di sini ya, iman tanpa perbuatan itu tidak sama dengan keselamatan. Jadi untuk mendapatkan keselamatan tidak ada peran perbuatan sama sekali dari manusia atau sola fide. Sedangkan iman itu sama dengan keselamatan yang sudah kita terima melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, dan itu keselamatan tadi itu harus ada plusnya, plus perbuatan baik kita. Jadi setelah diselamatkan di dalam keselamatan, perbuatan otomatis tumbuh dari iman sejati. Memang ini ada katakan itu ya, di antara teman-teman ada juga yang semacam diskusi ya, antara sola fide yang disampaikan oleh Paulus dengan doktrin Paulus tadi, dengan apa yang tertera di surat Yakobus. Surat Yakobus, kalau kita lihat di Yakobus 2 ayat 18, dikatakan di sana, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Artinya memang di sini Yakobus sedang menekankan bahwa tidak ada iman yang sejati, tidak ada iman yang menyelamatkan di dalam diri seseorang jika tidak ada perbuatan-perbuatan baik yang keluar darinya. Jadi kalau kita lihat di sini memang Yakobus tidak menentang doktrin Paulus yang sola fide. Itu keselamatan hanya diperoleh melalui iman saja. Tapi di sini Yakobus memberi penjelasan tambahan bahwa iman yang menyelamatkan tersebut pastilah memanifestasikan dirinya keluar dalam tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan baik. Jadi argumentasi Yakobus dan Paulus itu sudah dirangkum oleh para reformator. Di dalam bahasa Inggrisnya disebut, we are saved by faith alone, but a faith that is not alone. Kita diselamatkan hanya dengan iman saja, tetapi bukan iman yang sendirian. Artinya keselamatan hanya diperoleh melalui iman saja. Tidak ada unsur jasa dari manusia. Tetapi iman tersebut adalah iman yang pasti menghasilkan perbuatan-perbuatan baik.
Itu yang saya tangkap dari beberapa referensi. Itu aja Bu Pendeta, Bu Yusti, terima kasih. Makasih Pak Risman memperlengkapi kita lagi dengan referensi yang ada. Masih adakah? Bu Yusti tolong lihat kah? Karena saya pakai HP jadi saya mesti sorong-sorong ini. Ada lagi Bapak Ibu? Sudahkah? Sudah cukupkah bagi kita untuk memahami bagian ini? Pak Angel kayaknya Bu Pendeta, Pak Siapa? Agus. Oh, Bapak silakan. Angel. Silakan Pak Agus. Oh, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Malam Pak. Sebenarnya saya lagi berusaha jadi pendengar pengamat yang baik malam ini. Tapi ya memang pada saat setiap ada orang bertanya apa kesaksian kamu, ya kita harus berusaha menjawab lah gitu, bercerita. Masa dalam satu hari kita nggak menerima tidak bisa bersaksi apa kebaikan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita ini. Pasti adalah satu hari. Paling tidak kita dikasih masih bisa bernapas, dikasih makan atau apa pekerjaan atau segala macam hal gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa bikin kesaksian setiap harinya gitu, setiap saatnya gitu. Saya ini bersyukur memang ya. Ada kalender setiap tahun itu peringatan kayak ini Minggu Sengsara ini kan sampai kita ini sekarang udah yang kelima ya. Itu karena setiap tahun itu baik dalam peristiwa untuk menjelang hari kematian dan pasca itu maupun Natal itu ada yang pertumbuhan iman yang saya rasakan atau ada yang saya rasakan secara pribadi gitu ya. Apalagi dengan ibadah seperti kayak gini nih, ada masukan-masukan baru yang saya tangkap di situ deh. Kadang-kadang kan juga dalam percakapan-percakapan di grup WA, walaupun ada sedikit-sedikit perbedaan pendapat, tapi di dalam perbedaan itu sendiri ternyata ada hal yang dalam setiap perbedaan itu ada hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Jadi saya bisa menangkap sesuatu walaupun dalam perbedaan itu ada hikmat yang bisa saya tangkap di situ. Kadang-kadang kan seperti ada tadi Pak Robert bilang kan ada orang keselamatan tuh dikerjakan dengan berusaha hidup kudus gitu kan. Tapi nanti ada lagi yang bilang ngapain capek-capek katanya? Karena keselamatan tuh sekali dan untuk selamanya udah. Jadi nanti dia bilang kalau berdosa ya nanti ampuni lagi gitu kan. Jadi ada semacam tadi kalau cerita Kak Mita tadi itu ada semacam kemarin saya baca ada satu tulisan itu karena saya dengar satu khotbah di salah satu YouTube itu ada dia pakai istilah itu false comfort itu. False comfort itu ada kenyamanan yang keliru yang salah gitu ya. Kadang-kadang orang memiliki kan cukup sekali sampai seterusnya itu kita udah selamat itu semacam false comfort gitu. Jadi kenyamanan yang keliru gitu. Bahwa yang dimaksud itu bukan seperti itu gitu. Jadi semakin banyak tadi saya dengar itu udah benar tuh yang Kak Mita itu karena di dalam kepala itu ada 3 suara katanya kan. Mind voice itu ada 3 katanya. Suara kekhawatiran, false comfort, tentu ada wise voice gitu kan, suara bijak itu. Jadi ada yang menjawab dengan bijak apa yang seharusnya gitu. Itu benar gitu. Jadi saya baca kemarin itu kan. Jadi bersyukur Pak Bu Pendeta sama ibu-ibu, bapak-bapak, apa yang saya dengar ini juga menambah masukan buat saya gitu. Memang mengerjakan keselamatan itu ya pakailah iman. Apa yang mau kita definisikan mengerjakan keselamatan itu imannya aja. Karena iman itu ukurannya, parameternya seperti bilang Pak Robert tadi, parameter yang tahu iman itu cuma Tuhan kok. Kita nggak bisa bikin parameternya apa, ukurannya apa, standarnya apa, nggak ada yang bisa tahu. Cuman imani saja dan lakukan. Dan harus dilakukan. Itu tadi pesan Ibu Pendeta. Terima kasih Bu. Baik, makasih Pak Agus untuk sharing malam ini. Cukup kali kah, Bu Yusti?
karena Bu Yusti pegang laptop jadi dia Iya tahu Bu, udah dia Bu. angkat tangan. Oh Pak Timbul kayaknya mau Bu, Pak Siahaan. Oh Pak Sian tadi ada angkat tangan? Enggak, Oh oh ya enggak. enggak. Oke baik. Baik kalau tidak ada, Bu Lucy silakan. Sepertinya doa syafaat Bu Iren. Oke. Baru persembahan. Bu Iren. Ada yang mau ya Doa syafaat. iya ya. Ya. Kita doa. Ada yang mau didoakan khusus? Doa, pokok doa. Mungkin Bu, dari teman-teman. ya saya mau minta didoakan cucu saya yang lagi dirawat di rumah sakit kena demam berdarah. Oh, siapa Bunda? Anaknya Hiki yang kedua, Alinka namanya. Itu aja. Oke. Oke, itu aja. Hari ini Celi sama Ibu Wita Simbolon ulang tahun, Bu. Ada Celi Celeste. Eli Rachel ya. Rachel. Hari ini ada 4 orang ulang tahun. Rachel. Dan kembar Dani Deni. Oke. Itu aja. Mari kita, kalau tidak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk kesempatan baik kami boleh merenungkan firman Tuhan, sharing bersama, saling menguatkan, saling berbagi pengalaman iman, bahkan juga saling mendorong dalam melakukan pekerjaan baik yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Dan biarlah dalam perjalanan kehidupan kami ke depan, kami terus melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan karena kami ingin dilihat orang lain lebih baik, tetapi dan itu mendatangkan kesombongan bagi kami, tetapi terlebih daripada itu karena kami mengasihi Tuhan, dan itu terwujud, termanifestasi dalam kasih yang juga kami berikan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami pada Tuhan, perlengkapi kami agar kami boleh terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Malam hari ini kami menyatukan hati kami ya Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk cucu terkasih dari Ibu Esther, anak terkasih Alinka yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena menderita demam berdarah. Tuhan kami percaya anak kami Alinka ada dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan jamah dia dengan kuasa-Mu, kesembuhan yang datang daripada Tuhan mengalir bagi tubuh jasmaninya melalui obat penawar, makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan kami percaya Tuhan dengan perawatan yang terbaik yang ia terima, dia boleh mendapatkan kesembuhan dan kembali ke rumah untuk menikmati segala kasih karunia Tuhan, kebahagiaan bersama dengan orang tua dan juga umat terkasih. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang bersuka cita di hari ini secara khusus. Kami berdoa untuk anak terkasih Celi, Rachel, Ibu Wita Simbolon, begitu juga kedua saudara kembar Dani dan Deni. Tuhan memberkati, biarlah dengan bertambah setahun usia secara khusus hari ini mereka boleh menyadari bahwa Tuhan terus berikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kesehatan mereka Tuhan berikan yang terbaik, masa depan mereka pun Tuhan berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan kehidupan gereja-Mu GKU Bintaro Jaya. Terima kasih Bapak, kami masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, berjumpa, baik secara virtual maupun onsite di gereja. Terima kasih Tuhan, kami biarlah dalam perjumpaan ini ada kasih Allah yang terus mengikat kami, mengalir di antara kami. Dan di mana ada kasih, di situ ada berkat Tuhan, kami terima itu dan kami berikan, nyatakan itu, salurkan itu juga bagi kehidupan orang lain. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dalam pergumulan di masa pandemi, bahkan juga dalam keadaan kehidupan new normal yang harus kami jalani saat ini. Mari Tuhan Engkau berkati agar kami boleh tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan percaya bahwa hidup kami Tuhan sudah siapkan segala hal yang baik dalam pandangan Tuhan, sehingga kami jalani hidup ini dengan tetap
memandang Tuhan dan percaya akan kuasa kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Berdoa bagi jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan, bahkan yang terus ada dalam pergumulan keluarga demi keluarga, Tuhan juga menjawab apa yang menjadi pergumulan mereka yang mereka bawa. Terima kasih Tuhan, kami tetap mendoakan kehidupan bangsa dan negara kami dengan situasi yang kami masih hadapi, di mana Tuhan ada pemberian vaksin yang terjadi di berbagai tempat, bahkan juga secara khusus yang juga dialami oleh jemaat Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati, biarlah ini boleh menjadi langkah yang baik untuk mengurangi penyebaran virus, dan biarlah kami boleh tetap berespon benar untuk kami menjalani hidup ini dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, semua kami yang hadir malam hari ini, bahkan yang juga akan menyaksikan ibadah ini secara melalui YouTube, Tuhan juga memberkati, dan biarlah apapun yang kami boleh jalani dalam hidup hari kami ke depan, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang tetap menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, ampuni salah dosa kami ya Bapa yang kami lakukan, di mana kami tidak meresponi dengan benar anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Kami masih hidup dalam keegoisan kami, hidup dalam keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup kami. Tuhan ampuni kami. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami agar kami boleh tetap ada dalam pertumbuhan iman yang sungguh di dalam iman percaya kami kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan seluruh kehidupan dan doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, sambil mengingat perkataan firman Tuhan yang terdapat dalam surat Roma pasal 12 ayatnya yang pertama, yang demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan melalui QR Code atau melalui transfer rekening CIMB Niaga GKU Bintaro Jaya, mari kita angkat pujian dengan lagu persembahan Di Sini Aku Bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia mengajar kami untuk menolong dan membantu sesama kami. Terimalah persembahan syukur kami ini ya Tuhan, kuduskanlah, sucikanlah, sehingga bermanfaat bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu, mari kita angkat satu pujian. Lagu penutup, aku dan seisi rumahku akan selalu beribadah kepadamu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita sekaligus kita menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih ya Tuhan untuk malam yang indah Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh bersekutu bersama memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah apa yang boleh kami alami bersama di rumah kami masing-masing secara pertemuan kami secara virtual ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebentar nanti ketika kami melanjutkan
kehidupan kami, biarlah kami terus berjalan bersama berkat Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Tuhan yang kudus, akan tinggal menyertai, memberkati Bapak Ibu dan keluarga, memberkati seluruh jemaat Tuhan mulai dari saat ini terus kekal sampai Maranatha. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat malam, terima kasih Bu Pendeta. Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Pendeta. Semua. Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Yusti, terima kasih pelayanannya. Terima kasih Tante Lucy. Terima kasih Lucy. Bu Keti baru muncul Bu Ket. Terima kasih. Terima kasih. Dan Bu Nofri.